Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam ini saya akan sharing sedikit ya tentang kekayaan ya, atau kaya dalam perspektif yang kita tentukan nantinya tentunya. Sebelumnya, salam sukses, salam bahagia untuk kita semua, dan jangan lupa bersedekah apabila Anda mengambil manfaat dari video ini. Oke, sahabat-sahabat sekalian, saya akan definisikan kaya ya dalam satu perspektif sehingga kita tidak terlalu berdebat di dalam apakah itu kaya, apakah itu tidak ya. Saya akan definisikan bahwa ekuitas kita itu lebih besar, kaya itu adalah ekuitas kita itu lebih besar daripada liabilitas. Artinya itu harta bersih kita itu lebih besar daripada hutang-hutang yang ada ya. Itu sederhananya seperti itu. Nah, kita tahu ya, dalam perspektif kaya itu banyak aneka ragamnya, tetapi perspektif itu yang kita pakai. Nah, kita pun tahu ya bahwa proses orang itu punya tujuan itu biasanya sampai kaya doang ya. Kayanya itu dianggap tujuan ya. Ini kita anggap saja kaya itu tujuan ya. Sebenarnya ada layer ya, satu lagi yang harus kita pelajari ya. Bahwa kita lihat juga di dalam hidup ini banyak orang kaya yang akhirnya jatuh ya. Dan tidak bisa sanggup bangkit lagi. Nah, proses kita hidup ini pertama misalnya ya, kita dari nol ya, dari garis bawah ya, dari miskin ya. Dari miskin kita berusaha ya, bekerja untuk diri sendiri, mempekerjakan orang lain ya, sehingga kita memperoleh kapital, kita memperoleh modal, kita memperoleh aset ya. Nah, dari aset inilah kita bisa berkembang menjadi kaya ya, dalam arti kata seperti definisi yang saya jelaskan tadi, bahwa harta bersih kita lebih besar daripada liabilitas atau utang kita. Nah, pada proses ini tentu ya, siapa yang mencapai titik ini maka saya menganggap dia udah kaya. Saya tidak peduli ya seberapa besar harta yang dia peroleh atau sedikit harta yang dia ada ya, tetapi intinya siapapun yang memperoleh state ini ya, level ini, maka dia udah dianggap kaya. Nah, ketika orang telah kaya ya, nah itu apa yang dipikirkan oleh kita ya? Apa yang Anda pikirkan ketika Anda udah kaya? Ya. Nah, sedikit orang yang akan menjawab ya. Coba Anda boleh survei ke beberapa orang, ke beberapa teman-temannya. Setelah kaya dia akan bingung. Padahal inti daripada setelah kaya itu adalah tetap menjadi kaya. Nah, itu yang sangat sulit ya, yang sangat sulit saya bilang ya, yang perlu pengetahuan, knowledge ya, yang perlu pengalaman untuk bertahan di level itu. Dan tetap menjadi kaya itu bukanlah hal yang gampang ya, dan itu kita harus belajar terus ya. Dan intinya untuk tetap menjadi kaya itu adalah bagaimana kita harus belajar tentang uang ya, baik itu secara spiritualnya maupun secara teknisnya. Di level teknis ya, kita bisa berinvestasi ya, kita bisa mempekerjakan uang untuk kita bisa bermain saham di financial market, kita bisa bermain di kripto ya. Nah, tetapi di sisi psikologisnya atau spiritualnya, kita juga harus tahu bahwa uang itu akan mencari orang-orang yang sinergi yang sama dengan dirinya. Bahwa uang itu juga mempunyai prinsip bahwa ketika dia datang maka dia harus dialiri ya. Makanya dalam perspektif Islam itu ada zakat ya, zakat mal ya. Itu menjadi suatu hal yang perlu kita renungkan bersama ya. Ketika kita kaya, maka level-level kita tuh, pengetahuan kita harus ditambah ya. Termasuk dalam teknis itu misalnya perpajakan ya, kita juga harus belajar itu. Kalau enggak, tentu kita akan sangat kesulitan berada di level yang kaya ya. Nah, demikianlah sahabat-sahabat ya, level-level yang saya ketahui dalam pengalaman hidup saya, dan saya amati beberapa orang, kenapa orang itu bisa jatuh ya pada dasarnya, ataupun kenapa orang tidak bisa kaya ya. Secara teknisnya tentu dia tidak mampu mendatangkan uang ya. Begitupun ketika orang telah kaya dan kenapa dia jatuh, artinya secara teknis ya saya bicaranya sekarang ya, bahwa dia tidak mengerti bagaimana cara uang bekerja untuk diri dia. Oke sahabat-sahabat sekalian, demikianlah stat-stat dari orang susah lah ya, orang miskin ya, yang gak punya atau kurang beruntung menjadi kaya dan tetap menjadi kaya.
level-level ini kita mampu untuk mencari sebab musababnya baik secara teknis ataupun spiritual, maka kaya akan tetap menjadi jalan kehidupan kita. Kita sama belajar, ini sekedar sharing ya, dan mudah-mudahan siapapun yang mendengar ini menjadi hidupnya menjadi lebih baik, lebih sehat, ya, lebih sejahtera dan lebih makmur. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, dan jangan lupa ya bersedekah apabila Anda mengambil manfaat dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.